Selamat pagi, silakan duduk jemaat sekalian. Selamat hari Minggu semua. Dan bagi orang yang suka mengabarkan kabar Yesus, berarti kita juga suka mendengarkan firman Tuhan. Karena barulah setelah kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mengabarkannya. Ya, kita ini adalah boleh dibilang minggu pertama dari tahun ke-32 dari jemaat kita. Karena kita barusan ulang tahun yang ke-31, ya, jadi ini memasuki tahun yang ke-32, dekorasinya masih ada, ya, sebagian, dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin langkah jemaat kita yang namanya adalah Grafe. Ya, Grafe artinya kitab suci, Grafe artinya Alkitab. Dan itu berarti bahwa jemaat kita ini benar-benar didirikan di atas fondasi firman Tuhan. Dan untuk itu kita mau belajar firman Tuhan. Karena kalau kita bilang nama saya jemaat Grafe, lalu kita tidak begitu jelas firman Tuhannya apa gitu ya. Maka kita akan bingung-bingung. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melanjutkan pembelajaran kita dalam Injil Matius. Coba kita buka Injil Matius. Dan kita akan baca Matius pasalnya yang ke-27. Ya, Matius pasal 27, kita sudah sampai di sini. Kita sudah sampai pada boleh dibilang klimaks dari Injil ini. Ya, dan kita akan baca hari ini ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-50. Oke. Matius pasal 27 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-50. Nah, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca keluar suara untuk kita semua dengar dan kalian mengikuti dalam hati. Kalau ada yang pakai TB1 gak apa-apa. Ada beberapa kata yang mungkin diganti dengan kata lain, tapi secara umum ini sama. Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari kita memperhatikan firman Tuhan, demikian bunyinya. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu, lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja orang Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya." Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku anak Allah."
Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang pada saat ini, kami baru saja membaca peristiwa yang paling penting dalam sejarah, dan kami mengucap syukur bahwa itu terjadi, bahwa Engkau melalui Sang Putra Yesus Kristus pernah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Dan Tuhan, memang kami sudah banyak mendengar ini, sering mendengarnya mungkin sebagai orang Kristen. Namun biarlah pada pagi ini Tuhan, kami kembali memandang salib dengan cara yang baru, cara yang alkitabiah, cara yang Engkau inginkan melalui penerangan firman-Mu dalam perikop yang baru saja kami baca. Agar keajaiban dan keagungan salib kembali terpatri di dalam pikiran kami. Dan itu benar-benar menantang kami untuk melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Apa yang baru saja kita baca ini adalah puncak dari sejarah. Ini adalah hal terbesar yang terjadi dalam sejarah sejak dunia dijadikan sampai dengan sekarang ini. Bahwa Yesus Kristus, bahwa Tuhan telah datang. Dan minggu lalu kita merayakan Natal. Minggu lalu kita merayakan, kita memperingati dia pernah lahir. Dan kebetulan, mungkin bukan kebetulan, melainkan sudah dalam providensia Allah, bahwa minggu ini, 1 minggu setelah kita memperingati dia lahir, pas pembahasan kita di Matius adalah tentang kematian dia. Dan ini sesuai dengan program Matius kita, memang pas sampai di sini. Bahwa minggu lalu kita membahas kelahirannya, minggu ini kita membahas kematiannya. Karena dia memang lahir untuk mati. Dan ini adalah tujuan dia datang, dan ini adalah inti dari Injil. Kalau kita bicara mengenai Injil Matius, Injil Markus, Lukas, Yohanes, saudara Tuhan. Matius ada 28 pasal. Kita sudah menghabiskan banyak tahun untuk membahas ayat per ayat dari Matius ini. Ada 28 pasal, tapi kalau kita bilang apa inti dari Injil, kan namanya Injil. Injil itu kabar baik, apa inti dari Injil? Maka Paulus merangkumnya dalam 1 Korintus. Injil itu adalah bahwa Yesus Kristus mati, dikubur, bangkit pada hari ketiga untuk dosa-dosa kita. Itu adalah inti dari Injil. Dan kita dapatkan inti dari Injil di dalam perikop yang baru saja kita baca. Ini adalah bagiannya, yaitu bahwa dia mati di kayu salib. Dan ada begitu banyak, ini beberapa ayat yang kita baca tadi, 20 sekian ayat yang kita baca tadi ini, bagaikan suatu harta karun yang penuh dengan kebenaran. Ada berapa nubuat yang digenapi di sini. Ada berapa tipologi yang digenapi. Oh, begitu banyak, saudara kasih Tuhan. Ada banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Dan Yesus, kita melihat kalau kita membaca perikop ini, kita penuh dengan rasa sedih bahwa Tuhan kita diperlakukan sedemikian. Namun juga dipenuhi dengan rasa kagum dan keagungan bahwa Tuhan kita datang untuk diperlakukan seperti itu demi kita. Dan dengan rasa kagum dan rasa sedih ini, kita bisa sedikit membayangkan pada hari itu bagaimana Tuhan kita telah bagaikan di maraton. Dari malam sebelumnya dia sudah bergumul di Taman Getsemani, dikhianati oleh ciuman seorang Yudas, dibawa, digiring ke sana kemari dalam 6 kali pengadilan yang sesat, pengadilan yang tidak adil, di mana dia dicemooh dan dia diejek dan dipukulin. Dan kemudian terakhir dia berdiri di hadapan Pilatus
Sampai akhirnya semua massa memilih Barabas daripada dia, seorang penjahat yang membunuh orang dibandingkan dengan guru paling agung yang menyembuhkan orang. Mereka memilih seorang pembunuh. Dan kemudian bagaimana Yesus lalu kita baca di sini dipukul, disesah, diolok-olok, lalu kemudian dibawa ke salib. Dan dia diangkat. Tuhan bisa memilih segala jenis kematian untuk sang putra. Kalau Yesus Kristus datang di abad sekarang ini, dia nggak akan disalib, karena hari ini tidak ada orang salib-salibkan orang lagi. Ya. Kalau Yesus digantung beda lagi, atau ditembak, atau di kursi listrik. Ya. Tapi tidak, Tuhan memilih Yesus Kristus datang pada masa itu di mana dia disalib. Dan orang yang disalib ditinggikan dari bumi, bagaikan dipertontonkan. Karena kematian melalui salib itu memang bukan hanya sekedar untuk mematikan orang itu, tapi untuk mempermalukan, saudara. Kematian melalui salib itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang merasa orang itu dipermalukan, dipertontonkan. Pakaiannya dilepas, diundi, dan lain semacam. Dia digantung di sana untuk dilihat semua orang. Dan mata dunia, dan bukan hanya mata dunia pada waktu itu, tapi mata dunia dari sejak Adam sampai manusia terakhir, bagaikan Tuhan tujukan kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib pada saat itu. Karena Tuhan ingin berkata, Allah Bapa ingin berkata, lihatlah sang putra. Lihatlah sang putra. Dan saudara, hari ini kita ingin melihat sang putra. Kita ingin melihat Yesus Kristus. Dan di sana kita ingin bertanya, sebenarnya siapa dia? Allah Bapa sengaja menaruh dia dalam posisi itu, supaya setiap orang yang ada di sana bertanya, siapa ini? Apa dia bagi saya? Siapa dia bagi saya? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tergantung di antara langit dan bumi? Seperti itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak yang bisa kita bahas di dalam perikop ini. Tapi hari ini saya ingin berfokus kepada 4 pertanyaan. Tema khotbah saya adalah meneliti Kristus yang tersalib. Meneliti Kristus yang tersalib, tergantung, rentan, terekspos kepada mata dunia. Tapi lebih daripada itu, tercatat dalam firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihatnya. Walaupun hari ini kita bukan hidup di tahun 30 atau 31, 32 Masehi. Kita hidup 2026 sekarang. Tapi kita bisa menyaksikan penyaliban itu melalui apa yang tertulis. Dan Tuhan ingin kita meneliti, melihat Yesus. Dan ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Karena orang-orang pada waktu itu semua menduga-duga siapa dia. Dan mereka mengejek dia. Namun ada 4 pertanyaan di sini mengenai siapa Yesus. Apa itu pertanyaan-pertanyaan itu, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, pertanyaan yang mungkin paling penting di sini adalah, dapatkah Yesus menyelamatkan? Ini pertanyaan pertama. Kita melihat Yesus yang tergantung dari kayu salib. Dia berkata dia adalah juru selamat. Dia telah menolong begitu banyak orang. Bahkan para imam-imam di sini mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Ini berarti mereka sadar bahwa Yesus adalah pembuat mukjizat. Dia telah menyembuhkan begitu banyak orang, mengusir setan. Dia telah menenangkan damai. Dia telah menahirkan orang-orang kusta. Dia berkata, akulah juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu yang Yesus katakan. Tetapi ketika dia tergantung di kayu salib ini, mulai timbul pertanyaan, benarkah dia bisa menyelamatkan? Benarkah dia juru selamat? Kalau dia memang juru selamat, kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Ayo turun dari salib itu, katanya. Maka kami akan percaya kepadamu. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang pertama dan penting. Siapa Yesus? Dapatkah dia menyelamatkan? Dan saudara, Tuhan kita tergantung, lemah, secara fisik lemah di atas kayu salib. Sepertinya dia tidak bisa lari kemana-mana. Paku menancapkan dia ke kayu. Dan tidak ada kekuatan fisik untuk merenggutnya keluar. Punggungnya sudah merah. Wajahnya bercucuran darah karena mahkota duri yang ada pada kepalanya.
Dia seperti tidak berdaya di atas sana. Siapa yang bisa dia selamatkan? Bahkan kita membaca bahwa penyamun-penyamun yang di samping kanan dan kirinya mengejek dia juga. Nah, kita tahu dari Injil lain bahwa akhirnya salah satu penyamun itu berubah pikiran dan akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Namun rupanya pada awalnya mereka berdua mengejek dia. Mereka berdua mengejek. Mungkin mereka adalah teman dari Barabas. Karena ada 3 orang yang mestinya disalib. Salah satunya Barabas. Lalu ada 2 orang, mungkin ini temannya. Mungkin mereka berpikir, Barabas kok hoki banget gitu ya. Digantikan oleh jangan kami berdua di sini. Dan mereka mulai mengejek Yesus. Mereka mulai berkata, ayo selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Kalau dia juru selamat, kenapa dia tidak turun dari salib itu? Ini yang menjadi pertanyaan orang-orang Farisi, orang Yahudi, imam-imam pada waktu itu. Dan banyak orang hari ini yang tersandung pada poin yang satu ini. Banyak orang dari agama lain, agama teman-teman dari Islam misalnya. Kadang-kadang yang bertanya, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia sampai disalib? Karena bagi mereka, disalib itu adalah suatu kekalahan. Sesuatu hal yang memalukan. Kalau Tuhan kenapa disalib? Kalau Juru Selamat kenapa disalib? Dan disitulah saudara kasih Tuhan, letak inti dari kekristenan. Inti dari Injil. Yang kalau kita tidak bisa pahami, maka kita telah kehilangan rencana penyelamatan Tuhan. Yesus memang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia mau menyelamatkan kita. Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau dia mau menyelamatkan kita. Oh, sebenarnya mudah bagi dia. Waktu Petrus mencabut pedang untuk membela gurunya, dia dengan semangat yang membabi buta tanpa pengertian itu, dia mulai cabut pedang, dia tebas sembarangan. Kena kupingnya Malkus namanya. Tapi Yesus bilang apa? Kita masih ingat. Sarungkan tak pedangmu. Sarungkan pedangmu, Petrus. Apakah kamu pikir aku tidak bisa berseru dan 12 pasukan malaikat akan datang? 12 pasukan. Dan Tuhan kita berkata tidak. Tapi kalau demikian, bagaimanakah aku bisa menggenapi katanya? Apa yang harus terjadi? Oh, Tuhan kita, dia terpaku. Dia terpaku di atas kayu salib. Dan secara fisik dia sepertinya tertancap di sana dan tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi Anda tahu bahwa sebenarnya bukan paku yang menahan dia. Bukan salib yang menahan dia di situ. Yang menahan dia di situ adalah dosa manusia. Karena Tuhan kita tahu bahwa begitu kalau dia turun dari salib itu, kalau dia berkata, tidak, aku tidak jadi mati. Kalau dia berseru dan dia mengerahkan malaikat untuk memusnahkan semua musuh-musuhnya pada waktu itu juga. Dan dia turun dari salib itu. Maka manusia tidak ada yang bisa diselamatkan. Tidak ada pembayaran bagi dosa. Dan ironisnya, saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat ini justru akan gagal. Coba kita lihat ayatnya yang ke-42 tadi. 42 dikatakan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ini yang mereka ejek dia. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Tetapi ironisnya, saudara, kalau Yesus turun dari salib itu, maka tidak ada penebusan dosa, maka tidak ada keperluan untuk percaya Yesus. Mereka bilang, turun dari salib itu kami akan percaya kepadamu. Tapi kalau Yesus turun dari salib itu, maka tidak ada gunanya percaya kepada Yesus lagi. Karena tidak ada lagi penebusan untuk dosa. Tidak ada lagi korban yang sempurna. Dan manusia akan binasa. Oleh karena itu, Tuhan kita adalah juru selamat. Tuhan kita berada di atas salib itu. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan karena dia tidak punya kuasa. Tapi karena ada suatu misi yang dia emban. Yaitu dia ingin menyelamatkan dunia. Kalau dia mau menyelamatkan dunia, maka dia harus ada di salib itu. Dia sudah berdoa kepada Sang Bapa di Taman Getsemani. Dia bilang, cawan penderitaan.
yang telah disiapkan oleh Bapa. Seandainya mungkin, katanya, biarlah itu berlalu dariku. Namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Pertanyaannya, saudara kasih Tuhan, adalah apakah kita sudah menerima keselamatan yang dari Dia itu? Dia di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa Anda dan saya. Dia tidak bisa turun karena Anda dan saya. Dan saya tidak tahu dengan yang hadir di tempat ini. Sudahkah Anda sungguh-sungguh percaya kepadanya? Sudahkah Anda berkata, ya, Yesus, Engkau adalah juru selamatku. Karena kita semua akan mati. Tadi Pak Timotius cerita, ada yang umur 88 mati. Ada yang umur 55 mati. Dalam setiap umur ada yang mati. Dari 1 sampai 100 berapa, semua ada yang mati. Termasuk umur kita masing-masing. Berapa umur Anda? Jawab sendiri di hati. Jangan jawab kasih tahu saya. Berapa umur Anda saat ini? Ada yang muda, ada yang, oh saya masih umur belasan. Ada yang, oh udah lumayan nih, saya udah umur setengah-setengah lah, begitu ya. Ada yang, wah saya sudah mulai lanjut usia. Tetapi kita bisa menyelesaikan hidup ini kapan saja. Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah dosa-dosamu ditanggung oleh Yesus? Diaplikasikan kepada dirimu apa yang Yesus lakukan itu? Karena Dia di atas kayu salib itu, Dia tidak turun demi kita. Coba kita lihat lagi Matius pasal 27. Tadi kita lihat ayat yang ke-42. Apakah Dia benar juru selamat? Dapatkah Dia menyelamatkan? Pertanyaan berikutnya, saudara yang kasih Tuhan. Pertanyaan berikutnya, ketika Yesus diangkat dan dilihat oleh semua orang, bukan saja apakah Dia juru selamat, tapi apakah Dia raja? Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah Dia raja? Dan kalau kita baca beberapa ayat, mereka mengejek Dia. Mereka membuat satu sandiwara, lucu-lucuan, komedi. Karena tuduhan resmi kepada Yesus adalah bahwa Dia pemberontak. Bahkan poin yang akhirnya dipakai orang Yahudi untuk menekan Pilatus sampai menyalibkan Tuhan adalah, hei, kalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukan teman Kaisar, nanti kami adukan. Kami adukan bahwa engkau mendukung seorang pemberontak, seorang yang mengaku diri raja orang Yahudi, yang melawan Kaisar, berarti engkau bukan sahabat Kaisar. Nah begitu Pilatus mendengar itu, dia langsung ketakutan. Dan akhirnya dia bilang, oke, salibkan dia. Cuci tangan. Cuci tangan, sudah. Dan mereka mengejek dia. Di ayatnya yang ke-37, dikatakan di situ, di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Kemudian dari ayat 27 sampai ayat yang ke-31 kita membaca bagaimana mereka mengolok-olok Dia, mereka buka jubah atau pakaian Tuhan Yesus. Mereka pasangkan kepadanya jubah merah. Kalau di LAI jubah ungu, TW1 jubah ungu ya. Jubah ungu ayat 28. Memang kalau di Yohanes itu jubah ungu. Tapi TB2 terjemahkan di sini jubah merah. Memang kata yang dipakai berbeda di situ. Kalau di dalam KJV dia pakai scarlet. Scarlet memang merah di situ ya. Dan bukan berarti ada salah, karena ungu dengan merah itu memang sebelah-sebelahan, saudara. Jadi ada warna yang ya bilang merah iya, dibilang ungu ya iya juga. Begitu. Ya, tergantung siapa yang kategorikan. Jadi ini jubah yang merah keungu-unguan. Mereka pakaikan jubah itu di situ, ya, kepada Dia. Ya. Dan kenapa? Ya, mereka pengen ledek Dia. Wah, raja. Mereka kasih Dia buluh, katanya. Jadi semacam tongkat kerajaan. Mereka pasang mahkota kepadanya, tapi mahkota duri, sudah. Betapa suatu penghinaan. Mahkota duri yang menembus kulitnya. Di kedokteran saya belajar bahwa kepala manusia itu adalah bagian yang vaskularisasinya sangat bagus. Artinya peredaran darahnya bagus sekali di otak kita. Sehingga kalau ada luka kecil saja di bagian kepala kita, misalnya ada lecet di mana begitu ya, itu darah yang keluar banyak, lebih daripada kalau misalnya kita lecet di tangan, ya. Kalau kita lecet di kaki, ya. Tapi kalau misalnya kita lecetnya di bagian kepala, itu darahnya banyak.
Karena vaskularisasinya bagus. Dan ketika mereka menaruh mahkota duri, saya yakin mereka tidak taruh itu pelan-pelan gitu ya. Jangan kena ya. Itu bukan itu tujuannya. Gitu ya. Mereka dengan kasar menekan itu kepada tengkorak Tuhan kita. Mereka tidak peduli bahwa itu akan menancap. Mereka tidak peduli itu kena apanya. Kena telinganya kah, matanya kah, keningnya kah. Sengaja mereka melakukan itu. Mereka meledek dia. Dan Tuhan kita benar-benar merasakan duri. Mungkin Tuhan kita teringat bahwa sekitar 4.000 tahun yang lalu, ketika di Taman Eden, Tuhan Yesus yang waktu itu di Taman Eden, berhadapan dengan Adam yang berdosa. Dan Adam telah melanggar hukum, dan Adam harus mati. Dan Tuhan kita berkata, Adam, karena engkau memakan buah itu, mendengarkan istrimu dan bukan mendengarkan aku, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Karena di situ Allah Yehova. Dan Yehova yang bisa dilihat adalah Yesus. Yehova bisa mengacu kepada Allah Bapa. Yehova bisa mengacu kepada Yesus. Yehova bisa mengacu kepada Roh Kudus. Tapi Yehova yang di Taman Eden itu terlihat oleh Adam dan Hawa. Dan itu adalah Yesus. Dan Yesus pada waktu itu berkata, Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Engkau akan berpeluh dengan mencari makananmu. Dan mulai sekarang, duri akan tumbuh bagimu. Mulai sekarang, duri akan tumbuh bagimu. Dan ketika Tuhan Yesus mengucapkan kutuk itu, mungkin dia tahu bahwa beberapa ribu tahun kemudian, duri yang tumbuh karena dosa manusia, duri yang pertama muncul karena Adam jatuh dalam dosa, akan dikenakan kepada kepala dia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah dia raja? Apakah dia raja? Oh, para prajurit berpikir dia raja gadungan. Raja bohong-bohongan, raja yang perlu diejek. Dan mereka dengan sarkas datang dan berkata, salam hai raja orang Yahudi. Mereka mengolok-olok dia. Oh saudara, tetapi ironisnya, Yesus benar-benar adalah raja. Mereka berpikir ini raja gadungan yang mengklaim, yang memberontak terhadap Roma. Biar nih kita bikin dia jadi raja. Raja dengan jubah, raja dengan mahkota duri, kita kasih buluh. Mereka mengejek dia, tapi mereka tidak sadar bahwa dia benar adalah raja. Bahwa dia benar. Bahkan terhadap Pilatus, ketika Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Ingat, Tuhan kita menjawab, engkau sudah mengatakannya. Yesus mengakui dia raja. Tetapi dia ada berkata kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, sudah pasti anak buahku akan berperang untuk aku. Dan dia adalah raja dari sorga, yang datang ke dalam dunia sebenarnya untuk membenarkan dunia ini. Dunia yang sudah kacau, dunia yang tadinya dipercayakan kepada manusia, Adam. Dan Adam pertama gagal. Adam dikasih kuasa atas seluruh ciptaan. Tapi dia malah kalah kepada ular. Mestinya Adam menguasai ular, tapi dia dikuasai oleh ular. Sehingga diperlukan Adam kedua, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membenarkan semuanya. Dan kemudian nanti suatu hari dia akan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dan kita menantikan saat dia mendirikan kerajaannya itu. Jadi dia benar adalah raja. Dia adalah raja segala raja. Dia akan datang suatu hari dengan pasukannya. Dia berkata kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi suatu hari kerajaannya akan datang ke dunia ini. Itulah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Dan ketika dia bangkit, nanti kita akan sampai kepada kebangkitannya. Dan di Kisah Rasul, setelah dia bangkit, murid-murid datang kepadanya dan bertanya, Tuhan, Guru, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan mereka berharap-harap, Tuhan, kapan kami sadar engkau raja? Walaupun dunia mengejek, kok ada raja seperti ini? Raja gadungan. Ayo kita salibkan dia. Tapi orang yang percaya kepadanya memahami bahwa dia sungguh adalah raja. Dan saudara,
Pertanyaannya adalah, apakah dia raja bagi engkau? Ya. Dan ini adalah pembeda antara orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau yang sekedar tahu saja. Orang yang sekedar dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Orang yang sekedar labelnya Kristen. Kebanyakan orang Kristen kalau ditanya, kau percaya Yesus nggak? Ya pasti dia bilang, oh percaya. Tapi apa maksud dia percaya Yesus? Apa maksud dia percaya Yesus? Apakah maksud dia percaya Yesus itu dia hanya sudah menghafal, ya sudah diajarin bahwa Yesus itu seperti ini, Yesus itu adalah orang ya Tuhan mungkin. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus mati di Golgota. Yesus ini, Yesus itu. Jadi sekumpulan fakta. Dan saya orang Kristen. Saya percaya Yesus. Gitu. Dalam pengertian dia hanya tahu-tahu saja tentang Yesus. Ataukah itu berarti sebagaimana yang Alkitab inginkan, dia sudah menyerahkan diri kepada Yesus. Dia sudah berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Dan engkau menyelamatkan. Dan ada hal yang aku tidak bisa lari, ada hal yang aku tidak bisa selamat, yaitu kematian. Maut, tidak ada seorang pun lari dari maut. Tapi aku percaya, sebagaimana engkau katakan, bahwa barang siapa percaya kepadamu, ia tidak akan mati. Ia akan hidup sekalipun ia mati. Aku percaya kepadamu. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu. Dan aku mengakui engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Dan ini adalah orang yang benar-benar sungguh beriman kepada Yesus. Bahwa kita bukan memperlakukan Yesus hanya sebagai seorang penjual sorga. Yesus bukan hanya seorang yang menggaransi sorga, lalu terima kasih ya. Yaudah, saya dapat sorga. Bukan. Yesus memiliki klaim atas hidup kita. Yesus berkata, aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Rajamu. Aku adalah pemilikmu. Aku adalah penciptamu. Dan kalau kau mau percaya kepadaku, memang aku adalah juru selamat. Aku mau menyelamatkan engkau. Tetapi aku juga adalah Tuhan. Aku adalah Raja. Dan kalau kita percaya kepada Dia, maka itu berarti kita bukan hanya berkata, Yesus sumber keselamatan. Itu benar, saudara. Tetapi Yesus adalah penguasa. Dia seharusnya bertahta di dalam hidup kita. Kita berkata, ya Raja, apa yang engkau ingin aku lakukan? Di sekolah minggu dewasa tadi, kita bicara sedikit mengenai kata hamba. Hamba, saudara. Kata hamba, dulu itu sering disebut budak malah. Budak, hamba. Itu adalah arti yang rendah sebenarnya. Di masa Romawi waktu itu, budak itu posisi yang rendah sekali. Namun di dalam kekristenan, itu menjadi sesuatu yang mulia. Sehingga seorang Paulus, seorang rasul, seorang yang begitu terpelajar, yang mati-matian berkata, aku ini warga negara Rom, aku ini bebas, ya. Kamu nggak boleh sembarangan tangkap aku, hai perwira. Tapi Paulus dengan tegas berkata, aku hamba. Hamba siapa? Hamba Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja. Sehingga kita bertanya, ya kalau begitu, apakah Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kita? Artinya, apakah kita menundukkan diri kepada Dia? Sehingga dalam hidup ini, orang Kristen mestinya bukan lagi berkata, apa yang aku inginkan. Apa ambisiku dalam hidup ini? Apa kesenanganku dalam hidup ini? Kita bukan disuruh untuk menghilangkan individualitas kita, bukan. Tapi maksudnya adalah kita mencari, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Karena Engkau penciptaku. Engkau pencipta aku sebagai individu. Dan memang aku unik. Tiap-tiap orang mungkin punya talenta yang berbeda. Punya kesukaan yang berbeda. Punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Namun Tuhanlah yang memberikan semua itu. Dan kita bertanya kepada pencipta kita. Kepada penguasa kita. Kepada Raja kita. Bagaimana Engkau ingin aku hidup? Sehingga bukan lagi aku. Bagaimana Engkau ingin aku berlaku dalam hidup ini? Mungkin tidak sama dengan orang lain. Karena Tuhan yang menciptakan kita individu demi individu. Dan Dia selamatkan kita individu demi individu. Dan Dia mengenal kita pribadi lepas pribadi. Tetapi Dia punya kehendaknya untuk kita masing-masing. Dan adalah tugas kita untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau ingin aku lakukan?
Sehingga bukan lagi hidupku, ambisiku, kesukaanku, keinginanku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita balik lagi dalam Markus pasal 27, saudara. Markus pasal yang ke-27. Dua pertanyaan sudah kita tanya. Satu, apakah Yesus bisa menyelamatkan? Kok sepertinya dia tergantung, selamatkan diri sendiri saja nggak bisa. Apa benar dia bisa selamatkan? Pertanyaan kedua adalah, apakah dia raja? Karena dia diejek, dikasih tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Benar nggak dia raja? Kok dia dipermain-mainkan? Dan pertanyaan yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah dia berkuasa? Apakah Yesus berkuasa? Ataukah dia lemah sebenarnya? Apakah dia berkuasa? Dan kita bisa lihat ini dari ayat 32 sampai ayat 40. Dari 32 sampai 40, kita melihat ayat 32. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kenapa mereka memaksa Simon dari Kirene memikul salib Yesus? Karena rupanya Tuhan Yesus tidak kuat lagi secara fisik untuk mengangkat salib itu. Dan yang diangkat salib itu sebenarnya adalah bagian horizontalnya, namanya patibulum pada waktu itu. Ya. Jadi biasanya mereka sudah tancap tiang vertikalnya, tapi tiap-tiap orang yang akan disalib itu disuruh memikul bagian horizontalnya. Ya. Jadi mereka disuruh memikul itu. Dan orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman salib harus memikul salib mereka masing-masing. Ya. Tetapi Tuhan kita rupanya secara fisik, ya, dia sudah habis dihajar dari malam. Mereka sudah cambuk dia. Cambuk Romawi itu terdiri dari 3 tali yang ujungnya sering dikasih benda-benda tajam dan dimaksudkan untuk menyobek kulit. Dan Tuhan kita sudah disesah habis-habisan. Ingat, pada waktu Tuhan kita disesah, tadinya Pilatus itu masih mau membebaskan dia. Jadi taktik Pilatus adalah, coba saya pukul dia habis-habisan sampai dia setengah mati, maka rakyat akan puas gitu ya. Oh ya, kasihan nih udah, atau cukuplah gitu kan. Lihat nih, udah saya hajar habis-habisan. Tetapi ternyata apa? Setelah dihajar habis-habisan, rakyat tidak puas juga. Akhirnya disalibkan juga, saudara. Padahal awalnya Pilatus mau mencambuk dia supaya mau membebaskan dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, secara fisik Tuhan kita sempoyongan. Sampai mereka paksa seorang, Simon dari Kirene, kamu angkat salib ini, ya. Bantu orang ini, bawa dia sampai ke Bukit Golgota sana. Dan kemudian Tuhan kita dibaringkan, ya. Lalu dipakukan di atas salib itu. Oh saudara yang kasih Tuhan, apakah dia adalah orang yang maha kuasa? Ya. Sampai dia perlu ditolong oleh seorang Simon. Ya. Nah tetapi di sini kita melihat ada satu ironi yang luar biasa lagi. Ya. Ironi bahwa Simon mengangkut kayu salib Yesus Kristus. Ya. Yang sepertinya Tuhan kita terlalu lemah untuk angkat pada waktu itu. Namun ironisnya, itu adalah karena Tuhan kita sedang mengangkut sesuatu yang jauh-jauh lebih berat lagi. Yaitu apa? Yaitu dosanya Simon, saudara. Simon mengangkat salibnya Yesus. Tapi Yesus sedang mengangkat dosanya Simon pada waktu itu. Yang mana yang lebih berat? Yang mana yang lebih berat? Mengangkat kayu itu. Ya, saya pikir lumayan berat, tapi saya rasa orang yang nge-gym bisa lah ya. Nah, sini mungkin jemaat Grafi banyak yang nge-gym gitu kan. Ya. Nggak tahu udah berapa kilo tuh diangkat-angkat gitu. Ya. Mereka angkat kayu itu. Lumayan berat. Ya. Tetapi Tuhan kita, dia sedang menanggung. Dia mengangkat dosa Simon. Ya. Dan lebih dari sekedar dosa Simon, dia sedang mengangkat dosa seluruh dunia. Dan oleh karena itu, dia dibawa ke salib itu. Oh saudara. Ya. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-40. Mereka mengolok-olok dia lagi. Ayat 40 dikatakan. Mereka berkata, hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jikalau engkau anak Allah, turun dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Mereka menggolok Yesus. Ini kan yang katanya mau menghancurkan bait suci, mau bangun kembali dalam 3 hari.
Diperlukan suatu kuasa yang luar biasa untuk melakukan itu. Kalau di Indonesia kan ada kisah apa itu, legenda apa yang katanya dalam semalam dia bisa bangun. Ya. Macam-macam lah ya, entah apa. Apa Tangkuban Perahu atau Borobudur atau apalah, saya agak lupa ceritanya gitu kan. Ada legenda apa katanya, wah dia bertapa atau apa begitu, toto semalam jadi ininya ya. Ini apa ini katanya mau bangun bait suci dalam 3 hari ya. Berarti dia mengklaim dia punya kuasa yang begitu besar ya. Padahal yang Yesus maksudkan adalah tubuhnya. Tubuh Yesus adalah bait suci, dirinya adalah bait suci. Kenapa? Karena bait suci itu adalah tempat manusia bertemu dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Salomo ingin bangun bait. Sebelumnya Daud malah. Daud pengen bangun bait. Tuhan bilang, Daud, kamu tidak bisa bangun bait untukku. Oke, anakmu yang akan bangun. Lalu Salomo bangun ya. Dan waktu dia selesai, Tuhan kita bilang sama Salomo, sebenarnya rumah mana yang bisa menampung aku? Langit adalah alas kepalaku, bumi adalah alas kakiku. Tapi oke, aku taruh namaku di rumah ini, Tuhan. Aku taruh namaku, supaya kalau ada orang yang mencari aku, maka dia bisa menemukan aku di sini. Ya. Kalau orang berdoa kepadaku di sini, aku akan mendengarkan. Nah, saudara, bait suci akhirnya menjadi tempat manusia ketemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan bait itu Tuhan bilang adalah dirinya. Bait itu melambangkan Yesus Kristus, tubuhnya. Karena di dalam Yesus Kristuslah manusia benar-benar ketemu dengan Tuhan. Bukan lagi secara simbolik, tapi ini Tuhannya. Kalau mau bicara dengan Tuhan, bicara dengan Yesus Kristus. Anda ingin lihat Tuhan, lihat Yesus Kristus. Dan Tuhan kita berkata, oke, robohkan bait ini. Yang Yesus maksud adalah tubuhnya. Maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan Yesus yang lemah terlihat pada waktu itu. Ternyata dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia membuktikannya ketika dia bangkit kembali dari antara orang mati setelah 3 hari. Kelemahan manusia adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu Tuhan berkata, pada waktu kalian percaya, tidak banyak yang merupakan orang yang kuat, orang yang mulia. Tapi Tuhan memakai hal-hal yang lemah dari manusia untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita benar-benar paham bahwa Allah Maha Kuasa? Saya rasa kalau kita orang Kristen, secara refleks kita bilang, oh ya saya tahu Tuhan Maha Kuasa. Ini jawaban refleks. Saya tahu Allah Maha Kuasa. Tetapi apakah itu benar kita jalani dalam hidup kita? Benar kita hayati? Begitu banyak orang Kristen tetap hidup, katanya percaya Allah Maha Kuasa, tapi hidupnya nggak beda dengan orang yang sepertinya tidak percaya Tuhan. Di mana penuh dengan kekhawatiran tetap. Penuh dengan kepanikan. Sepertinya tanpa pengharapan. Sehingga sama paniknya. Wah, ketika Pertamax naik tetap panik sama seperti orang dunia, gitu kan. IHSG turun, paniknya sama, begitu ya. Apalagi dolar naik, ya jangan sampai mau bunuh diri yang sama juga, gitu ya. Secara refleks kita bilang apa? Oh, saya percaya Tuhan Maha Kuasa, gitu kan. Tapi apakah kita menghayati itu? Apakah itu ada di dalam diri kita? Gitu ya. Ketika kita jatuh sakit, ada nggak beda antara kita dengan orang dunia? Sakit berat, ada orang yang, waduh saya kena kanker, saya kena stroke, saya kena ini dan kena itu. Oke, itu bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tapi ada nggak perbedaan antara kita dengan orang dunia? Kalau kita bilang, saya percaya Allah Maha Kuasa. Nah, kita, oh Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kenapa kalau Allah Maha Kuasa, kenapa terjadi seperti ini kepada saya? Allah Maha Kuasa, tapi Yesus yang Maha Kuasa, dia maju kepada salib. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan di mana Engkau? Kita berteriak, Tuhan di mana Engkau? Dan ini memimpin kita kepada pertanyaan kita yang keempat. Balik lagi ke Matius pasal 27. Pertanyaan yang keempat dan terakhir. Pertanyaan pertama adalah, apakah Yesus penyelamat? Pertanyaan kedua adalah, apakah dia raja?
Pertanyaan ketiga adalah apakah dia benar-benar berkuasa? Dan pertanyaan yang keempat adalah apakah Yesus disertai oleh Allah atau ditinggalkan oleh Allah? Apakah Yesus disertai oleh Allah ataukah dia ditinggalkan oleh Allah? Salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib yang dicatat dalam bahasa aslinya ada di ayat yang ayat yang ke-46 ya. Di mana dikatakan di situ kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Eli Eli lama sabachthani. Ini dari bahasa Ibrani. El artinya Allah, Saudara. El dan akhiran I artinya milikku. Eli Eli, Allahku Allahku. Lama itu artinya mengapa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ini salah satu seruan dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan seruan ini sebenarnya mengutip Mazmur pasal 22. Ini sudah dinubuatkan oleh Daud. Daud menubuatkan itu. Dan dia menuliskan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Tuhan Yesus menyerukan ini dari kayu salib. Kenapa dia menyerukan ini, saudara? Padahal dia adalah anak, dia adalah sang putra. Dia adalah yang satu-satunya yang menyatakan Bapa. Bahkan para Yahudi mengejek dia. Coba kita lihat lagi di ayatnya yang ke-43 tadi. Ayat 43. Mereka berkata, ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku anak Allah. Aku anak Allah. Pada saat Yesus dibaptis, langit terbuka. Lalu Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Lalu ada suara yang berseru, inilah anakku, inilah putraku yang kepadanya aku berkenan. Oh saudara, Allah Bapa menyatakan aku berkenan akan dia. Namun kenapa Yesus di sini berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Allah Bapa meninggalkan dia? Sebenarnya tidak. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi Yesus sedang berseru demikian karena dia sedang menanggung dosa dunia. Dia sedang menanggung dosa dunia sehingga kita tidak bisa menjelaskan ini. Ini ada sesuatu yang mendalam, suatu misteri di sini. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu kan? Bahwa Yesus menanggung dosa dunia, lalu ada kegelapan selama 3 jam di situ, dan Bapa sedang mencurahkan murka kepada dosa, dicurahkan kepada Sang Putra di sini, karena dia menanggung akibat dosa kita, dan dia akan mati, saudara. Namun dalam semua itu, sebenarnya Allah Bapa tidak meninggalkan dia. Dia menjalani semua itu karena itu adalah program Bapa. Program Bapa dan program yang Yesus Kristus sendiri sudah rancangkan sejak keselamatan dari dunia penciptaan. Dia tidak ditinggalkan. Dan demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Apakah kita percaya Allah Maha Kuasa? Oke, kita percaya Allah Maha Kuasa. Tapi kemudian kita bertanya, apakah kita percaya Allah beserta dengan kita? Nah, secara refleks, orang Kristen juga jawab, oh iya, Allah beserta dengan kita. Secara refleks, saudara. Namun, apakah kita hidup menghayati itu? Kita menghayati bahwa Allah beserta dengan saya. Dan dia Maha Kuasa. Dan dia melihat segala sesuatu. Kalau Allah menyertai kita, apakah ini hal yang kita senang atau kita tidak senang? Kadang-kadang ada orang yang bilang, oh kalau Allah beserta dengan saya, wah, gawat ini. Kenapa? Karena berarti Tuhan lihat semua yang saya lakukan. Tuhan tahu apa yang saya lakukan ketika tidak ada orang. Ketika saya di kamar, ketika saya di tempat asing yang tidak dikenal orang. Tuhan tahu apa yang saya perbuat. Tuhan tahu apa yang saya pikirkan. Itu bagus atau tidak bagus? Kita harus bertanya. Berarti, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menghayati Allah beserta dengan kita, kita harus hidup bagaimana? Kita harus hidup terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita coba sembunyikan dari Tuhan, karena memang tidak bisa kita sembunyikan. Kita tulus di hadapan Dia. Dan kita menyadari bahwa Dia beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita, bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami masalah, mengalami kesusahan, mengalami tantangan. Oh, bukan.
Sering Tuhan memakai semua itu untuk membentuk kita. Bahkan itu kadang-kadang adalah hal-hal yang penting untuk kita. Paulus diberi duri dalam daging. Kenapa? Supaya aku tidak menyombongkan diri, Paulus bilang. Dan banyak lagi, ada program Tuhan di situ. Yesus Kristus, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bilang, saya juga bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya program untuk hidup saya. Jangan khawatir. Tuhan punya cara. Kalau saya berkata, Tuhan aku mau dalam kehendak-Mu. Tuntun aku. Tuntun aku. Dunia ini dengan segala macam, oke mungkin hari ini kita bukan dikejar-kejar mau disalib. Tapi ada banyak tantangan bagi orang percaya hari ini. Ada tantangan ekonomi. Wow, pekerjaan lagi susah, saya cari kerjaan susah. Bisnis lagi lesu. Ya. Segala macam. Ya, properti lagi turun, atau apapun lah semua. Bisa jadi ada tantangan. Ada tantangan kesehatan tadi kita bilang. Ada yang sakit. Ada banyak tantangan bisa kita hadapi. Namun kita bisa berkata, Tuhan, aku mau melaluinya bersama dengan Engkau. Aku akan lalui, aku akan berusaha yang terbaik bersama dengan Engkau. Dan aku tahu Engkau menyertai aku. Dan Engkau Maha Kuasa. Bukan berarti kita pasif, tapi berarti kita beriman. Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, tapi berarti kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Dan loh, bagaimana kalau gagal? Nah, bagaimana kamu mendefinisikan gagal dulu? Ada orang bilang, ya kalau sampai mati ya gagal lah. Gitu. Benar demikian. Bagaimana kalau misalnya ada orang Kristen, dia kena penyakit? Tuhan, saya belum mau mati Tuhan. Saya belum mau mati Tuhan, tolong saya Tuhan. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk menginjilin seorang yang kena sakit kanker. Kanker sudah stadium 4. Dari paru-paru udah nyebar kemana-mana, ke otak, ke tulang belakang, segala macam. Saya injilin dia. Saya bilang sama dia, nah ini kalau sudah begini, gimana? Mau nggak ini mendapat kepastian masuk surga? Dia jawab saya bukan mau kepastian masuk surga, saya mau hidup terus. Saya mau hidup, dia bilang. Oke, saya paham. Saya paham. Dia mau hidup, dia bilang. Saya mau mempersiapkan dia untuk, karena saya pikir udah stadium 4 gitu kan. Udah stadium 4, ya, udah penjalaran kemana-mana. Makanya kadang-kadang menginjil orang, kalau udah sakit berat, itu ada gampang ada susahnya. Ada gampang ada susahnya. Kadang-kadang kalau orang udah sakit berat, dia memang mau dengerin kita, karena nggak bisa kabur juga sih, gitu kan. Mau terbaring di situ, gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang ada susahnya juga, gitu. Ya. Dimana kadang-kadang dia sadar nggak sadar, ya. Kadang-kadang juga, ya ini, saya bilang, gimana? Siap masuk surga? Mau nggak masuk surga? Saya bukan mikirin itu, saya mau hidup, dia bilang. Ya. Dia nggak mau mikirin, dia kayak menolak kenyataan, gitu ya. Kita bilang, gimana? Apa sih kriteria sukses bagi kamu? Kalau Tuhan beserta saya, apa? Oh berarti saya nggak akan mati. Apa begitu? Oh Yesus mati loh. Maka kita bilang, apakah Yesus disertai Tuhan atau tidak disertai Tuhan? Gitu kan? Yesus mati. Gitu. Tapi dia disertai Tuhan. Karena kematian dia ada tujuannya. Kematian dia sudah dalam program Tuhan. Sehingga kita harus bertanya kembali, oke, saya mau percaya kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan saya. Apa sih kriteria sukses bagi saya? Ada orang kriteria suksesnya kalau saya kaya raya. Kalau Tuhan berkati saya secara finansial, kalau saya sukses secara materi, saya ini kaya segala macam, itulah sukses. Itu berarti Tuhan beserta dengan saya. Apa itu kriteria? Itu kriteria Anda, apa itu kriteria Tuhan? Apa itu yang Tuhan janjikan kalau Tuhan beserta dengan kamu? Nah, kita harus tanya ulang. Kembali kita, apakah Tuhan itu raja atas hidup saya? Dan kita berkata, Tuhan, kehendak-Mu.
Kadang-kadang ada orang yang Tuhan kasih hidup sampai sekian tahun. Ada orang yang Tuhan kasih program tertentu dalam hidupnya. Tapi kita harus sadar, kalau kita benar percaya pada Tuhan, bahwa ya, Tuhan Maha Kuasa, dan Dia menyertai anak-anaknya. Dan kalau saya percaya kepadanya, maka itu termasuk saya. Dan apapun yang saya alami dalam hidup ini, kondisi apapun saya temukan diri saya harus bisa mengucap syukur. Dan saya bisa memuliakan Tuhan. Kalau dalam kesehatan, saya muliakan Tuhan. Dalam kesakitan, saya muliakan Tuhan. Dalam kemakmuran, saya muliakan Tuhan. Dalam ketidakmakmuran, saya muliakan Tuhan. Dalam kebebasan, saya muliakan Tuhan. Dalam penganiayaan, saya muliakan Tuhan. Karena Yesus adalah contoh. Bahwa dia memuliakan Tuhan ketika menyembuhkan orang. Dan dia memuliakan Sang Bapa ketika di atas kayu salib. Dan orang berkata, ini contohnya orang tidak disertai Tuhan. Lihat nih, dia sampai disalib. Kalau dia disertai Tuhan, mana? Turunlah. Tapi sebenarnya Tuhan menyertai dia. Dan sebenarnya dia adalah yang Maha Kuasa. Jadi siapa Yesus bagi kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang telah mengutus Sang Putra, yang telah mati di kayu salib bagi kami, yang adalah Raja, walaupun diejek, yang adalah Juru Selamat, yang tidak menyelamatkan dirinya sendiri, namun menyelamatkan dunia, yang adalah Maha Kuasa, namun menjadi lemah tergantung di atas kayu salib, dan yang dicurahi murka-Mu, yang menahan penderitaan, kegelapan, amarah terhadap dosa karena kami. Namun sebenarnya dia disertai oleh Sang Bapa sampai akhir. Dan Tuhan, kiranya kami di tempat ini, Tuhan, hamba tidak tahu ada berapa banyak di sini yang mungkin belum membuat keputusan dalam hatinya. Belum membuat keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang menjadi penghalang. Namun hamba tahu bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Engkau. Dan bahwa manusia tidak memiliki kesempatan yang tak terbatas. Ada suatu saatnya mungkin kesempatan habis. Mungkin kami dipanggil, kami mati. Tidak ada lagi waktu untuk percaya kepadamu pada saat itu. Oleh karena itu, jikalau ada hati di saat ini Tuhan, yang belum menerima Engkau yang kiranya tekankan pada dia betapa penting untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Dan Tuhan, tekankan juga kepada orang-orang yang berkata, aku percaya kepada Engkau. Bahwa percaya kepada Engkau berarti menjadikan Engkau Raja dan taat padamu. Tuhan, mungkin ada di ruangan ini yang perlu taat dalam baptisan. Ada yang mungkin sudah diselamatkan tapi tidak mau taat. Tidak mau memberi diri dibaptis. Dan Tuhan, Engkau yang tahu. Bagaimana bisa seseorang berkata, aku percaya, tapi aku tidak mau taat. Aku percaya, namun aku menolak perintah-Mu. Tuhan, bagaimana mungkin itu bisa terjadi, Tuhan? Engkau yang kiranya bekerja dalam setiap hati. Tuhan, ada hati-hati lain di tempat ini Engkau yang tahu. Yang mungkin masih memberontak dalam hal-hal lain. Yang Engkau tahu dan adalah Engkau yang tahu dengan tiap-tiap pribadi, Tuhan. Dan Engkau yang kiranya bekerja dalam setiap hati. Agar kami semua berserah kepada Engkau. Tunduk dan taat kepadamu. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.